Nah, Nabi Sulaiman ini itu sebelum kita lihat ini adalah fakta atau hoax ya. Nabi Sulaiman itu hidup sebelum Masehi. 900-an sebelum Masehi. Sementara Candi Borobudur itu berdiri. Satu lagi Bang, terakhir. Ya, Makam Nabi Sulaiman alaihissalam ditemukan di Candi Borobudur. wih. Nabi yang bisa bicara dengan semut. Ya, Nabi yang bisa bicara dengan banyak binatang dan mengerti yang punya bahasa. kekayaan luar biasa Luar ya. biasa. Siapa nama istrinya? Ratu Ratu Saba. Bilqis ya. Bilqis. Ratu Bilqis. Di negeri Sabah. Dia bisa memindahkan apa? Singgasana ya, Ratu Bilqis Oh iya, iya, iya. ke istananya Ke istana dia. Dan Ratu Bilqis datang kaget. Ini kok mirip singgasananya dia. Itu mirip punya gua gitu. Ternyata tuh dipindahin sama dia. Dipindahin sama Nabi Sulaiman. Ya. Nah, Nabi Sulaiman ini itu sebelum kita lihat ini adalah fakta atau hoax ya. Nabi Sulaiman itu hidup sebelum Masehi. 900-an sebelum Masehi. Sementara Candi Borobudur itu berdiri setelah Masehi. Nah, jadi dari sisi waktu panjang banget jedanya gitu ya. Terlampau lama ya. Terlampau lama. Jadi ini ada yang bilang kalau penemuan secara arkeologis ini setelah Masehi. Sementara di Al-Quran dijelaskan periodenya diperkirakan itu sebelum Masehi. Nabi Muhammad pun di 561 Masehi kan. Jadi kalau sebelum Masehi panjang banget jedanya. Dan Nabi Sulaiman itu di Jazirah Arab kan waktu itu kan. Nabi Sulaiman itu dalam banyak informasi itu ada di wilayah Palestina sekarang. Oh iya. Daerah Palestina itu. Dan itu wilayahnya dulu. Dan di situ kalau mengacu kepada temuan-temuan yang di sana, aku bukan ahli arkeologi jadinya. Ya, Pokoknya apa-apa. wilayah sana yang Ya, saya baca ya. Yang saya baca itu ada di sana. Namun narasi itu kemudian muncul di Indonesia, ada di Candi Borobudur. Nah, ada konten yang beredar, itu sebuah video yang menampilkan seolah-olah ada kuburan yang ditemukan di tengah candi. Ya. Seperti yang di belakang ini. Nah, di situ dijelaskan ada makam Nabi Sulaiman yang ditemukan di Candi Borobudur. Seolah-olah di tengah candi itu ada kuburan. Ada kuburan. Nah, Seorang nabi. Padahal kita tahu tadi ya, ini candi setelah Masehi. Nabi Sulaiman sebelum Masehi. Di situ nggak masuk akal. Kedua video ini kalau kita terusin, ada lagi video yang ada kaligrafi Arabnya. Ada kaligrafi Arabnya, dan di kuburan itu ada tulisan kaligrafi Arab, dan sangat tidak mungkin di wilayah Nabi Sulaiman itu bahasa Arab gitu. Di Candi Borobudur ini maksudnya. Ya. Karena bahasa Arab harusnya kita temuannya di Mekah gitu, ya, ataupun di sekitar Timur Tengah lah ya. Timur Tengah itu gitu ya, atau di wilayah Mesir sekarang itu masih masuk akal. Tapi ketemunya di sini, sementara bahasanya yang ada Sanskerta gitu ya. Nah, itu dua. Jadi setelah itu kita cek ya, gambarnya itu permainan teknologi semua, artificial intelligence. AI juga ya. Artificial intelligence. Permainan teknologi video gitu ya. Nah, begitu Bang. Jadi dari situ fakta itu, oh ya udah. Kemudian Tempo menulis, kemudian mengkonfirmasi dari berbagai pihak, termasuk arkeolog. Dia wawancara arkeolog juga. Salah satu namanya Profesor Agus Aryas Munandar, arkeologi dari Universitas Indonesia. Dan dia bilang, tegas menyatakan itu video ini bohong. Fakta yang disampaikan oleh klaim fakta ini itu bohong. Itu yang bikin siapa nih? Kok dia berani-beraninya membuat hoax nabi gitu loh? Ada banyak nih Bang kontennya. Jadi sudah sangat sulit untuk mencari yang pertamanya karena saking banyaknya. Kita Google aja tuh makam Nabi Sulaiman di Borobudur gitu ya. Borobudur keluar semua tuh. Dan yang percaya tuh? Ada yang percaya. Kalau melihat apa namanya postingan komen-komen itu, ya kelihatan apa namanya. Saya sebagai orang Islam prihatin juga, kok bisa percaya tanpa pengetahuan kita bisa langsung percaya gitu ya.
Nah ini 1 bulan yang lalu ya posting. Di YouTube ya berarti ya? Iya. Makam Nabi Sulaiman ditemukan di Candi Borobudur, Indonesia. Waduh. Namun sebelum itu, sempatkan tulis sholawat di kolom komentar supaya komentar Pakai sholawat lagi? Iya. Ya Allah. Dan di bawahnya itu isinya ya selawat semua. Bener-bener nulis selawat. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya. Semuanya tuh komen. Ya nggak apa-apa ya kita berselawat. Tapi Ya bukan bersalawat setelah untuk diperintah informasi untuk ini. informasi yang hoax. Jadi ya buat para pembuat hoax ya, ya Anda jangan bikin hoax tentang Nabi gitu loh. Orang yang dimuliakan, masa Anda bikin hoax? Apalagi Anda bikin hoax akhirat. Nah yang Saat ini saya berada di depan pintu neraka dengan wajah yang itu sulit memverifikasinya itu. iya, dengan wajah yang senyum kayak saat ini saya berada di hotel di Bali gitu, nggak apa-apa. Ini saya berada di pintu neraka dan kita masuk ya. Nah ini kamar saya nih di hari pertama saya di neraka, Bang. Ada seorang ulama bilang nggak usah lihat neraka. Ketika di padang mahsyar seorang dikasih buku warna hitam itu yang dianggap buku yang bakal masuk, itu udah gemeteran ya, udah rasa takut yang luar biasa. Jadi nggak usah lihat nerakanya. Baru dibilang Anda akan masuk neraka, itu udah nggak bisa jalan dia. Ya. Gitu. Jadi tolonglah. Tapi yang menarik dari video ini adalah sebenarnya dia udah disclaimer, Bang. Disclaimer, kisah ini hanya rekaan. Tapinya ini, kisah ini hanya rekaan terinspirasi dari fenomena nyata. Bingung kan? Ini rekaan tapi nyata. Peristiwa ini hanya rekaan terinspirasi dari fenomena nyata. Udah rekaan fenomena Inspirasi nyata. Bertujuan untuk hiburan dan pelajaran baik untuk yang kita ambil. Gak ada yang baik, Mbak, yang Anda tulis itu. Aduh, ayah wae kadang nih orang ini. Jadi ini kayaknya mencari viewer aja kan. Iya, Jadi iya. kelihatan bahwa tujuannya adalah untuk motif ekonomi nyari dapat AdSense. cuan gitu. Yang nonton berapa banyak tuh? 51.000 1 bulan. 51.000. Wah, lumayan tuh. Lumayan. Jadi buat teman-teman, konten-konten kayak begini udahlah nggak usah ditonton. Apalagi Anda kasih komen. Anda kasih komen itu sama aja Anda mendukung dia dan dia makin semangat. Sama kayak kajian apa ini? Kajol. Kajian online. Kajian online yang awalnya dia jualan kerupuk, terus dia bikin konten, tiba-tiba yang nonton banyak, akhirnya dia terus-terusan bikin konten tapi isinya kebanyakan hoax. Terus dia dengan bangga menampilkan dapat penghargaan dari YouTube. Gak habis pikir saya ini. Oh iya, saya kemarin ngobrol sama Dirjen Kekayaan Intelektual Kumham, Kementerian Hukum, Pak Ruzili atau Pak Razilu di sini, atau Pak Ilu bilang nih. Saya tanya soal, Pak, itu banyak konten kreator. Ini buat konten kreator nih ya. Itu yang mengambil video, foto dari media, kemudian dijadiin konten. Konten ini tayang di YouTube dan dia mendapatkan AdSense. Keuntungan dolar. Itu gimana? Kan dia melanggar hak cipta. Dia bilang ada 2. Dia bilang tonton di YouTube. Bikin terang ya, News Official nih. Mau hari ini mau rilis rilis hari ini ya? Oh Jumat. Rilis Jumat. 2, 1 dari sisi agama. Dia udah maling. Dia udah mengambil hak orang lain. Artinya itu dosa. Makin banyak orang yang nonton, makin banyak dosanya. Menurut dia tuh. Ya. Dosa jariah tuh. Masing-masing yang nonton makin banyak dosanya tuh. Apalagi dia dapat untung dari situ. Dengan cara yang tidak halal. Jadi haram yang dilakukan. Haram ya. Yang kedua, dia melanggar hak cipta. Harusnya dia izin dulu dengan pemilik konten itu. Kalau pemilik konten itu tidak mengizinkan, dia nggak boleh naik. Nggak boleh. Lalu gimana buat yang pemilik konten? Laporkan ke kami. Nanti kami akan memproses. Kami akan panggil, kami akan tanya, ini video dari mana? Apakah Anda ngambil sendiri, nge-video sendiri atau ngambil dari orang lain? Kalau ngambil orang lain, turunkan. Kalau enggak, nanti bisa dipidana maupun
perdata. Dan mungkin sudah saatnya ya kita bikin fatwa ulama untuk digital ya. Iya. Fatwa digital pengambilan konten sembarangan. Sembarangan. Dan yang lebih parah lagi, kontennya dibikin buat hoax. Kalau videonya dibikin buat kebaikan, inspirasi, ya mungkin baik nih. Tapi ini buat hoax soalnya. Nah, itu yang kita tidak rela gitu. Kita bilang, kan Anda mengambil video itu pakai kamera sendiri. Bayar kameramen, bayar transportnya. Kemudian diproses, diedit, tayang juga butuh orang. Butuh puluhan juta buat mengambil gambar itu. Bayar listrik, bayar minum, bayar listrik segala macam. Setelah ada orang yang ngambil, comot, dia menikmati keuntungan itu tanpa melalui proses ini. Nah, itu yang menurut dia Anda berhak untuk menuntut. Dan bisa jadi putusan perdatanya keuntungan dia dibagi buat media itu. Wow, begitu ada keuntungan dibagi langsung semangat. Tunggu aja nih, kita akan laporkan akun-akun konten kreator yang suka nyolong-nyolong video yang dipakai buat hoax. Pakai buat hoax maupun kepentingan untuk pribadi. Pribadi, untuk kepentingan pribadi untuk mendapatkan AdSense atau mendapatkan uang dari YouTube. Jadi nggak bisa dibenarkan. Oke. Informasi bahwa ada makam Nabi Sulaiman ditemukan di tengah Candi Borobudur, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke, pendengar Trija dan juga teman-teman yang mengikuti kami di YouTube official iNews secara live. Demikian Viral Tapi Hoax pada minggu ini. Ada 6 peristiwa atau 6 informasi yang kita bedah dan kita kasih label tadi terkait dengan hoax yang beredar. Bang Hasil, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Kita ketemu lagi minggu depan. Sehat selalu. Banyak informasi yang beredar di media sosial kita dan kita harus luruskan supaya publik tidak sesat di jalan. Saya Gaib Morto Sigit, sampai jumpa minggu depan.